Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. La rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Alhamdulillah alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian tentang masih dengan kitab Qutul Ghais, kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Banten, dan ini merupakan syarah dari Masail Abul Lais As-Samarqandi yang ditulis oleh Syekh Abul Lais As-Samarqandi. Alhamdulillah malam ini sudah masuk malam yang ke berapa ya? 10 ya kalau nggak salah ya. Dan alhamdulillah kalau kemarin kita sudah membahas tentang iman, hari ini kita akan membahas tentang lebih dalam lagi tentang apa itu makna iman. Kemarin kita sudah membahas tentang apakah iman itu terdiri dari beberapa bagian atau tidak. Yang jawabnya adalah Islam tidak terdiri dari bagian-bagian tertentu. Islam itu utuh, yang bulat, utuh, tidak terdiri dari bagian-bagian tertentu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kita sampai pada halaman 11. Mas'alatun idza qila laka mal muradu bil imani, idza qila nalikane den takake laka maring sira mal muradu apa utawi kang den karepake bil imani kelawan iman. Apa makna iman? Mal muradu bil iman, apa makna iman? Bismillahirrahmanirrahim. Saya lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila nalikane den takokake laka maring sira mal muradu apa kang den karepake bil imani kelawan iman. Apa makna iman? Ya. Iman itu apa? Ya. Fal jawabu mongko utawi jawabe iku al imanu utawi iman iku ibaratun ekspresi anit tauhidi saking tauhid. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu iman, maka jawab yang paling sederhana adalah iman itu adalah ekspresi dari tauhid. Ya, iman adalah ekspresi dari tauhid. Ini adalah jawaban yang sederhana, yang paling simpel ya. Iman adalah ekspresi dari tauhid. Kemudian kalau kita lihat dalam kitab yang lebih besar, misalnya ditulis adalah kitab ini Kasyifatus Saja yang ditulis oleh Syekh Nawawi Banten juga. Beliau menjelaskan tentang makna iman. Ya. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Fal imanu lughatan mutlaqut tasdiqi sa'un kana bima ja'a bi nabi au bi ghairihi. Iman secara bahasa adalah mutlaqut tasdiq, membenarkan dalam hati secara umum. Ya, suatu kondisi di mana kita membenarkan suatu kondisi, mengafirmasi suatu pernyataan, menafirmasi atau menerima suatu realitas, itu namanya iman. Ya. Lughatan mutlaqut tasdiq sawon kana bima ja'a bihi nabi au bi ghairihi. Entah siapa yang membawa realitas tersebut, entah siapa yang membawa pernyataan tersebut, entah siapa yang menunjukkan fakta tersebut, kita meyakininya, maka itu disebut sebagai iman. Ini pengertian iman secara bahasa. Ya. Wa syar'an at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mimma ulima min ad-dini bid darurati la mutlaqan wa makna tasdiq huwa hadisun nafs, ya, at-tabi' lil jazmi sawa'un kana al jazmu an dalilin wa yusamma ma'rifah aw an taqlidin aw an taqlidin. Wa makna hadisun nafs an taqula tilkan nafs ay al qalb raditu bima ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Menurut pengertian syariat, ya, dalam konteks syariat, iman adalah at-tasdiq bi jami'i ma ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meyakini, membenarkan apa semua hal yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang terkait memma ulima minad-dini bid darurati la mutlaqan. Jadi terkait dengan semua hal yang dibawa oleh Nabi dalam konteks agama, yang itu bisa kita pelajari, yang itu bisa kita terima informasinya dari Rasul. Ya, ini pengertian iman.
dalam konteks syariat yang dijelaskan oleh Mbah Naim Banten dalam kitab Kasyifatus Saja. Nah, kemudian kita kembali dalam kitab Qatrul Ghais. Di kitab Qatrul Ghais ini Syekh Naim Banten juga memberikan pengertian, ya, tadi sempat disinggung oleh Syekh Abdullah Samarqandi bahwa iman itu ibaratun an tauhid atau ekspresi dari tauhid. Wa hatut tauhid 'inda ulama il kalami ifradul ma'bud bil ibadah. Ya, ma'i'tiqadi wahdaniyatihi dzatan wa sifatan wa af'alan. Ya. Jadi kalau Mbah Syekh Abdullah As-Samarqandi menyatakan bahwa iman itu adalah ekspresi dari tauhid. Artinya kalau seseorang itu meresepsi tauhid, ya, menerima tauhid, membenarkan tauhid, maka ya secara otomatis dia adalah orang yang beriman. Nah, kemudian menurut ulama ilmu kalam atau ilmu tauhid, seperti dikutip oleh Mbah Naim Banten, bahwa tauhid itu adalah ifradul ma'bud bila ibadah, ya, mengeksklusifkan ma'bud bila ibadah, ya. Nek cara bahasa Jawa dulu ifradul ma'bud meligiake yang disembah bila ibadah dengan ibadah. Jadi mengeksklusifkan zat yang disembah dengan peribadatan. Ma'atiqati wahdaniyatihi dzatan wa sifatan wa af'alan. Kemudian beserta meyakini bahwa Allah itu esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam af'alnya, ya. Jadi tauhid adalah ifradul ma'bud bila ibadah. Kita hanya menyembah Allah yang Maha Esa sembari meyakini dalam hati kita bahwa Allah itu esa. Ya, kita nggak menyembah yang lain, hanya menyembah Allah semata dan meyakini bahwa Allah itu esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam af'alnya, dalam sifat, dalam zat, dan dalam perbuatannya. Ini adalah pengertian tauhid dalam konteks ilmu kalam, ya. Kemudian wa yaqulu aidan huwa i'tiqadu ma yajibu lillahi wa rusulihi wa ma yajuzu wa ma yastahilu, ya. Dalam konteks yang lebih aplikatif, kalau ini kan tadi bersifat global, ya, bersifat umum. Dalam konteks yang lebih aplikatif, iman itu ada atau tauhid itu adalah i'tiqadu ma yajibu lillahi wa rusulihi, meyakini segala hal yang wajib ada bagi Rasul, bagi Allah, dan wajib ada bagi Rasul, ya. Kemudian apa yang jaiz bagi Allah, apa yang jaiz bagi Rasul, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang mustahil bagi Rasul. Jadi ada 6 aspek yang kita yakini dalam pengertian tauhid. Yang pertama adalah meyakini segala hal yang wajib bagi Allah, artinya sesuatu yang pasti ada bagi Allah. Kemudian meyakini segala sesuatu yang pasti ada bagi Rasul. Kita juga meyakini segala hal yang mustahil bagi Allah, meyakini segala hal yang mustahil bagi Rasul, juga meyakini segala hal yang jaiz atau mungkin terjadi bagi Allah dan bagi Rasul. Nah, kalau kita kembali dalam kitab yang lebih ringkas, misalkan Aqidatul Awam, itu dijelaskan tentang aqaid 50. Ya, aqaid 50 itu artinya 50 poin yang wajib diyakini oleh seorang mukmin. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya 20. Sifat wajib itu artinya bukan sifat yang wajib itu ini dalam konteks ini, ya, dalam konteks hukum akli, bukan hukum syar'i, ya. Dalam konteks hukum akli itu wajib adalah bukan kalau kemudian Allah menunaikan itu mendapatkan pahala, kemudian Allah meninggalkan pendapat dosa, bukan. Itu dalam konteks ilmu syariat, ya, dalam apa namanya hukum syar'i. Ini dalam konteks ilmu akli, ya. Dalam konteks hukum akli itu makna wajib itu adalah segala sesuatu yang menurut logika itu pasti terjadi. Nah, Allah, misalnya Allah wujud, menurut logika itu pasti ada, pasti terjadi. Allah qidam, Allah terdahulu, menurut logika itu masuk akal, ya. Allah wujud, qidam, baqa, Allah kekal, itu menurut logika masuk akal. Maka ini disebut sebagai wajib. Nah, jumlah sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20, yang semuanya wajib kita yakini, semuanya wajib kita imani. 20. Kemudian lawan dari 20 ini itu adalah sifat mustahil bagi Allah yang jumlahnya juga 20, ya. Wujud, ya, lawannya Adam, ya.
Kemudian qidam, terdahulu, lawannya hadis. Ya, bako, kekal, langgeng, lawannya adalah fana, dan seterusnya sampai 20 juga. Jadi sudah ada 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 40. Kemudian sifat wajib bagi Rasul ada 4, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ya, kemudian sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4. Ya, berarti sudah 48. Kemudian sifat jaiz bagi Allah itu apa? Tarkul kulli mungkin afilihi, itu 1. Kemudian sifat jaiz bagi Rasul itu 1. Apa? A'radul basyariyah, atau hal yang bersifat kemanusiaan. Nah, itu berarti totalnya ada 5. Sini, Dok. Ya. Sini. Totalnya ada 50. Baik. Jadi 50 hal ini akidah aqaid 50 ini adalah 50 poin yang wajib kita imani. Nah, ini adalah operasionalisasi dari tauhid atau operasionalisasi dari iman. Kemudian wa amma 'inda ahli tasawufi fa huwa alla yara illallah ta'ala. Bima'na anna kulla fi'lin wa harakatin wa sukunin waqi'un dzalika fil kauni fa minallahi ta'ala. Dalam konteks ilmu tasawuf, para ahli tasawuf, para sufi, guru-guru sufi, mursyid, tarekat dan segala macamnya, beliau memahami tasawuf, memahami tauhid itu sebagai alla yara illallah ta'ala bima'na. Jadi tidak melihat segala sesuatu kecuali bahwa di situ adalah Allah. Tidak melihat angin kecuali Allah. Tidak melihat segala sesuatu yang tampak itu adalah ekspresi dari keberadaan Allah. Ya, kita melihat air, yang tampak bukan air, tapi di situ tampak kekuasaan Allah. Kita melihat tanah, yang tampak bukan tanah, tapi yang tampak adalah di situ wujud kekuasaan Allah. Kita melihat matahari, kita melihat bulan, kita melihat tumbuh-tumbuhan, kita melihat ya semua manusia dan segala macamnya. Itu adalah ekspresi dari apa? Dari kekuasaan Allah, dari wahdaniyah Allah, dari iradah Allah, dari kudrah Allah. Ya, ini dalam konteks ilmu tasawuf. Ya. Anna kulla fi'lin wa harakatin wa sukunin waqi'un dzalika fil kauni fa minallah ta'ala. Karena semua perbuatan, semua gerakan, semua hal yang diam, semua gerakan, semua diam, semua perubahan, semua hal yang ada, kainun kainun itu semua adalah fa minallah, semuanya berasal dari Allah. Itu adalah wujud, cerminan dari ekspresi, cerminan dari kekuasaan Allah. Ya. Ini dalam konteks ilmu tasawuf. Jadi mutasawuf memahami tauhid dalam konteks bahwa tidak ada yang lain selain Allah. Laisa alla yara illallah. Ya, kemudian dalam konteks yang lain, ya, kemudian yang lebih aplikatif, ya, waqad yuradu bil imani alamatuhu. Dalam konteks yang lebih aplikatif, iman itu dimaknai sebagai ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Apa tanda-tanda iman? Dalam suatu hadis disebutkan, kaqouli sallallahu alaihi wasallam liqaumin minal arabi qadimu alaihi sallallahu alaihi wasallam atadruna mal iman billah ta'ala wahdahu. Nabi pernah bertanya kepada seorang jamaah, ya, apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah? Kemudian faqalu Allah wa rasuluhu alam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi bersabda, faqala sallallahu alaihi wasallam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa an ta'tu minal maghnami al khamsi. Okay. Kemudian bahwa beriman kepada Allah itu bisa diwujudkan dalam ciri-cirinya. Yang pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, syahadat, wa iqamis shalat, menunaikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, kemudian haji dan segala macamnya, gitu ya. Yang kemarin sudah kita singgung bahwa kita bisa mengidentifikasi iman dari apa? Dari ciri-cirinya atau dari cabang-cabangnya, syu'bul iman. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa dalam iman itu ada yang disebut sebagai aslul iman, kemudian ada yang disebut sebagai syu'bul iman, ya, atau cabang-cabangnya iman atau far'ul iman. Jadi bahwa iman itu pokoknya, kemudian cabang-cabangnya itu ada banyak. Nah,
dalam pengertian yang lebih aplikatif, tentunya kita bisa mana iman itu melalui apa? Melalui cabang-cabangnya tadi itu, karena itulah yang tampak. Ya, karena itulah yang tampak. Makanya, tapi sehingga kemudian di kalangan mutakalimin ada yang memahami bahwa iman itu komplit, ya. Tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, kemudian apa? Af'alun bil jawarih. Jadi konklusinya adalah iman itu adalah tadi yang pertama tasdiqun bil qalbi, dalam hati kita membenarkan apa? Membenarkan semua hal yang dibawa oleh Rasul maja'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ilmi dini ad-daruriyah. Ya, kita meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Rasul itu benar terkait hal ketuhanan, terkait dengan risalah kenabiannya, terkait dengan semua informasi yang dibawa tercantum dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh Rasul secara lisan. Baik. Nah, ini adalah tasdiqun bil qalbi. Kemudian yang kedua, iqrarun bil lisan, menyampaikan melalui lisan. Yang paling primer ya iqraru syahadat. Ya, syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, itu adalah ikrar yang paling primer dalam Islam, dalam iman gitu ya. Nah, tapi selain itu juga ada banyak lagi. Kalau kita melihat dalam syu'abul iman atau cabang-cabang iman, di situ kita bisa mengerti bahwa mengucapkan kalimat yang baik itu juga bagian dari ekspresi keimanan. Ya. Kemudian ragam yang ketiga adalah apa? Wa af'alun bil jawarih, atau perbuatan, ya, melalui seluruh anggota tubuh kita. Ya, ketika kita beriman kepada Allah, tentu kita kemudian ya tunduk kepada Allah, dalam hati kita membenarkan keesaan Allah, kemudian dalam lisan kita mengucapkan syahadat, kemudian af'al kita juga mengikuti perbuatan, mengikuti perintah Allah, menunaikan sholat, puasa, membayarkan zakat dan segala macamnya, semua hal yang diperintahkan Allah dan Rasulnya gitu. Jadi konklusinya adalah bahwa iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, itu kemudian iqrarun bil lisan dan af'alun bil jawarih, yang kesemuanya ini dilandasi oleh keyakinan bahwa Allah yang Maha Esa, bahwa segala sesuatu diliputi oleh kekuasaan Allah, bahwa di situ tidak ada yang lain selain Allah, la yara illallah gitu ya. Jadi ini adalah pengertian iman ya. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Saya ada di kolom komentar. Baik, jika tidak ada untuk pertemuan malam ini kita cukupkan. Insya Allah kita sambung lagi besok malam. Mari kita tutup bersama dengan doa. Mas'alatun idza qila laka as-salatu was-salamu wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakum wa sabata rasul asma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali ikram. Allahumma ighfir lana ma a'tana ma ta'amandina ma asarna ma 'alana anta Allahu minna antal muqaddim antal mu'akhir la ilaha anta subhanaka inna kunna minadh-dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, baik, kurang lebihnya maaf, saya akhiri. Allahumma fiqh la. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.